Oke, nah tadi kan sampai ke stand reviewer ya. Nah, mungkin saya share lagi nih tentang proses reviewnya. Oke, nah ketika reviewer itu sudah selesai memberikan hasil review, nah di sini nanti jangan lupa di acknowledge ya. Acknowledge. Seperti itu acknowledge. Ini sudah ada acknowledge ini. Gunanya apa? Gunanya adalah kita mengapresiasi daripada hasil kerja dari reviewer. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita cek. Kita cek. Mungkin saya stop sharing dulu. Kemudian saya share respon. Nah, ini kita cek respon dari reviewer. Ini good, 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 semua accepted with minor. Nah, di sini ada additional comment ya. Additional comment seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi di reviewer yang kedua. Ini good, good, good ini enggak misi karena dia enggak ada data statistiknya, maju revision ya. Nah, seperti ini. Oke, 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 ini kita hapus. Nah, terus kemudian kita karena tadi itu kan sama-sama revisi ya, maka kita revision required. Apa bedanya dengan resubmit for review? Kalau revision required itu dia untuk um, minor ya, untuk minor. Kalau resubmit for review dia untuk yang major revision. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya ini sama seperti itu. Nah, nanti eh, pada prinsipnya sama, tapi ada perbedaan yang cukup mendasar ya antara revision required dan resubmit for review. Nanti akan kita lihat. Ini kita record decision. Ya, mungkin saya klik saja nggak apa-apa. Kita record decision seperti itu. Nah, ini tanggalnya akan berbaru dengan tanggal 16 Oktober ya sekarang. Kemudian kita klik notify author. Nah, notify author. Kemudian kita klik import peer review. Nah, makanya di sini di bawah email ini nanti akan muncul komentar dari reviewernya, dan reviewer A dan reviewer B. Selain itu, di template-nya itu nanti juga akan muncul komentar dari kita sebagai editor, terutama untuk memperbaiki abstrak ya, abstrak, kemudian gambar, fundamental sections, dan reference seperti itu. Jadi jangan yang outdated. Nah, kalau sudah ini kita klik send, set, kita klik send seperti itu. Nah, terus bagaimana jika nanti author itu mereka sudah mengembalikan hasil revisi atau mereka sudah merevisi dan mereka sudah mengunggahnya ke EJS IJC. Nah, nanti itu di bagian sini, di bagian tampilan depan ini, nanti dia akan berwarna ya, teman-teman. Dia akan berwarna. Nah, dia akan berwarna. Ini kalau ini dia masih polosan ya berarti belum ada yang mengunggah bagian ini sudah ada satu, dua, terus kemudian tiga, empat, nah empat. Nah, ini ada eh, indikasi warnanya. Ini reviewer desain tapi belum dinotifikasi ke email, dia warnanya nanti akan ini seperti ini. Ini kalau kita belum membuat decisionnya. Ini kalau author dia sudah mengunggah revisinya. Ini kalau reviewernya itu tidak membalas ya, tidak membalas email kita. Ini kalau reviewernya itu setelah tanggal deadline dia belum mengunggah hasil review, nanti akan muncul masing-masing indikator warna di sini. Nah, kita sebagai editor itu harus rajin mengecek ya, karena ini kan tidak muncul di notifikasi email kan. Nah, kita harus rajin mengecek apakah reviewer itu sudah apa namanya mengembalikan hasil reviewnya atau belum seperti itu.
Oke, kembali lagi ke sini ya, ke bedanya requestion required dan resubmit for review. Oke, ini mungkin sebagai contoh artikel. Nah, nanti kalau sudah author itu mengunggah hasil reviewnya atau revisinya, itu nanti dia akan muncul di sini. Ya, nanti akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul. Nah, saya stop sharing dulu. Kemudian saya akan share file Word-nya lagi. Oke, sudah saya sharekan. Nah, ini saya stop. Nah, di IGC itu, em, apa namanya, author itu dia bisa mengunggah lebih dari satu kali ya, untuk hasil daripada eh, revisi manuskripnya, revisi artikelnya. Nah, bagian yang paling penting itu adalah respon terhadap komentar daripada reviewer dan editor ya. Seperti ini harus ada ya, ini harus ada. Respon tuh masing-masing komentar itu harus ada. Nah, ini formatnya bagaimana formatnya ya, biasanya bebas ya. Di jurnal manapun biasanya bebas. Mereka tidak ada format yang khusus ya tentang ini. Nah, ini itu kita jadikan satu dengan naskah hasil revisi. Seperti itu, jadikan satu dengan naskah hasil revisi. Nah, biasanya nanti kalau ini belum berwarna, ini kan belum berwarna nih. Ya, artinya kan kita tidak tahu ya di bagian mana yang kemudian itu sudah direvisi oleh autornya. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa meng-email nih, kita bisa meng-email autornya agar dia mengunggah ulang kali ini yang kemudian itu sudah ditandai dengan warna seperti itu. Ini saya stop share dulu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kan ada perubahan warna kan. Nah, harusnya tuh author ketika mereka mengunggah hasil revisi dari manuskripnya, mereka tuh membuat perubahan seperti ini, bisa menggunakan track change ya, track change di apa namanya Word atau menggunakan warna yang berbeda seperti itu sehingga kemudian memudahkan reviewer ya untuk membaca paper hasil revisi. Oke, ini saya stop share dulu, kemudian saya share di sini. Nah, oke, kalau sudah, nah, kalau sudah author mengunggah intinya diunggah revisinya ke IGC, maka kemudian sama prosesnya. Itu misalkan kalau responnya itu terpisah, kita jadikan satu dengan manuskrip hasilnya, terus kemudian nama author dan institusinya kita hapus seperti di awal tadi. Nah, kemudian kita upload di sini. Kita masuk ke editor version, di sini editor version, nah kita upload ke choose file ya, ke choose file, kemudian kita upload di situ. Nah, terus kemudian bagaimana agar bisa masuk ke round 2, 3, dan seterusnya, ini kita ganti. Ini resubmit for review. Kita record nih. Nah, ini kita record. Misalkan saya sebagai ambil contoh ya, ini kita record. Kita record, ya kan? Terus kemudian ini kita select editor versionnya tadi. Kita select, kita klik, kita submit. Seperti ini. Nah, makanya sekarang roundnya akan berubah kan. Yang tadinya round 2, dia menjadi round 3. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk dari round 1 ke round 2, itu usahakan nama reviewer semuanya sama ya. Nah, jangan ganti reviewer ya. Kenapa? Karena kalau ganti reviewer, nanti reviewer yang baru tuh bingung ya. Ini apa yang harus saya perbaiki seperti itu. Jadi usahakan di setiap proses review, nama reviewer itu suasana. Misalkan Muhammad Saleh, Purwo Santoso, dan Sabtu ini harus sama semua sampai kemudian naskah itu apakah dia nanti akan accepted atau nanti dia akan di reject seperti itu. Jangan sama semua.
Nah, kemudian prosesnya sama. Ini kita klik select dulu. Nyalakan. Terus kita send. Nah, kita request lagi. So, kita request. Kita send. Nah, ini kemudian sama. Ini kita select. Terus kemudian kita send. Ini kita request. Kita send. Nah, ini kita sama yang terakhir. Hmm, Memang kita send. Kemudian kita request. Oke, kita send. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk proses review. Nanti setelah ini kita akan melihat ya apakah sudah ada yang dia accepted atau enggak. Oke.